Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga pada saat sekarang ini dengan izin Allah, kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, berkumpul di tempat yang mulia, pada hari yang mulia dan juga di bulan yang mulia. Mudah-mudahan tiga kemuliaan ini senantiasa membawakan keberkahan kepada setiap kita, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat nantinya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan nasihat takwa, wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa adalah bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kamu karena bekal yang paling utama itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Muaz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi atau Imam At-Tirmizi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz bin Jabal tentang perkara-perkara atau pintu-pintu kebaikan. Ala ukhbiruka bi abwabil khair ya Muaz, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Muaz pintu-pintu kebaikan? Lalu Muaz menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, as-saumu junnah, puasa adalah perisai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pintu kebaikan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah puasa perisai. Kita sekarang ini sedang berada di dalam bulan Ramadan, dan pada siang yang berbahagia ini kita juga sedang melaksanakan puasa. Dengan ibadah puasa yang kita lakukan sudah barang pasti dan barang tentu bahwa orang yang berpuasa
akan meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terbendung dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Orang yang berpuasa, ma'asyiral muslimin, dia akan berusaha keras untuk menggapai nilai daripada kebajikan setiap ibadah yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan membendung segala bentuk perbuatan-perbuatan maksiat, baik yang muncul dalam dirinya maupun yang dimunculkan oleh orang lain kepada dirinya. Inilah kenapa puasa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan perisai. Orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yasumu yauman," tidaklah seorang hamba melakukan puasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallah, kecuali Allah akan jauhkan dirinya sab'ina kharifah, 70 tahun perjalanan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan oleh Allah dari neraka Allah dengan sejarah 70 tahun perjalanan. Artinya kalau semakin banyak kita melakukan puasa, semakin banyak kita melakukan menahan diri daripada hal-hal yang tidak baik, maka tentu adalah kita semakin jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpuasa, ma'asyiral muslimin, adalah bagian daripada jalan dan tiket untuk menggapai nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al-jannah." Rasul ditanya tentang siapa orang, apa yang banyak membawa orang masuk ke dalam surganya Allah. Lalu Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan bagus perilakunya. Melalui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat manusia berbeda dengan manusia yang lain. Yang dinilai oleh Allah bukan banyak harta, bukan tinggi pangkat dan jabatan, bukan kedudukan dalam masyarakat, tapi yang dinilai adalah ketakwaan kepada Allah. Dan ibadah puasa, ma'asyiral muslimin, kata Allah, la'allakum tattaqun, akan menjadikan orang yang melakukannya menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Maka kejarlah nilai takwa tersebut, karena takwalah yang akan membawa kebahagiaan bagi setiap kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, pintu kebaikan yang harus kita tempuh sebagaimana nasihat Nabi kepada Muaz ini adalah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an-nar. Selalu melakukan sedekah, karena sedekah bisa menghapus segala kesalahan sebagaimana api yang dipadamkan oleh air. Apa maknanya, ma'asyiral muslimin? Bahwa orang yang senantiasa bersedekah berarti dia menjadikan dirinya menjadi suatu tempat kebaikan di sisi Allah dengan apa yang dimilikinya, karena dia sadar bahwa apa yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah, tidak semuanya milik kita. Ada sebagian di situ hak fakir miskin, anak yatim. Maka bulan Ramadan sekarang ini, ma'asyiral muslimin, bagi kita yang berkelapangan rezeki, bisa bantu fakir miskin, kesempatan bagi kita. Bisa peduli terhadap anak yatim, membantu mereka. Ini adalah peluang besar, karena kita tidak tahu, ma'asyiral muslimin, apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa berjumpa atau tidak. Kalau ada orang yang masih menunda-nunda kebaikan dengan waktu yang diberikan oleh Allah, jangan-jangan orang seperti ini adalah orang yang fasadul qulub, hatinya mati, hatinya rusak di jalan Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, bahwa di antara bentuk hati yang rusak, hati yang sakit adalah yusnibuna biraja'it taubah, sengaja berlaku dosa, sengaja menunda-nunda kebaikan dengan harapan bahwa besok dan besok bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kesempatan diberikan oleh Allah
Apalagi kita yang mempunyai harta, maka pergunakanlah di jalan Allah. Karena orang yang mempergunakan hartanya di jalan Allah, berarti dia telah berinvestasi untuk kebahagiaannya nanti di akhirat. Zaman tabanu Adam inqata amalu. Kalau sudah mati anak Adam, kata Nabi, terputus semua amalannya, illa min salasin, kecuali yang tak putus adalah orang yang melakukan sedekah jariyah. Orang yang dengan sedekah jariyah yang dilakukannya, itulah walaupun dia sudah meninggal, hartanya, nilai dari harta yang disedekahkannya, diwakafkannya, masih tetap mengalir pahalanya kepada dirinya walaupun dia tidak hidup di dunia ini. Orang yang bersedekah, kata Nabi SAW, selalu didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang mensedekahkan hartanya dengan ganti yang lebih baik. Namun sebaliknya, ada orang yang tidak peduli dengan orang lain, pelit sekali dengan harta yang dimilikinya. Malaikat pun juga mendoakan. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kehancuran bagi orang yang tidak mau bersedekah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak sedekah kita perbanyak infak kita perbanyak, kita keluarkan zakat di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan hal demikian, pertama akan mensucikan harta kita, kedua akan membersihkan dosa-dosa kita, ketiga tentu kita termasuk bagian daripada doa malaikat agar diberikan keberkahan, keempat tentu kita termasuk nanti di akhirat orang yang mendapatkan salah satu naungan dari Allah dari 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah, yaitunya orang yang tasaddaqa biyamini la ta'lamu simalu, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tidak tahu tangan kirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu kebaikan yang ketiga, kata Nabi SAW, adalah salatul lail, melakukan salat malam. Kenapa Nabi menyebutkan salat malam? Kenapa tidak salat wajib? Karena orang yang bisa mengerjakan salat malam, ma'asyiral muslimin, sudah barang pasti orang yang bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Orang yang bisa mengerjakan ibadah sunnah, sudah barang pasti orang yang bisa mengerjakan ibadah yang wajib. Maka dari setiap ibadah yang kita lakukan, puasa ada wajibnya, ada sunnahnya. Salat ada wajibnya, ada sunnahnya. Demikian pula kita pergi ke Mekah, wajibnya haji, sunnahnya umrah. Demikian pula sedekah yang kita berikan, wajibnya adalah zakat, sunnahnya itulah infak dan sedekah kita. Ketika kita bisa mengkombinasikan antara wajib dan sunnah, disitulah yataqarrabu ilayya bin nawafil, bukti kedekatan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan salat malam, kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam, dia akan masuk surga dengan selamat. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Ucapkan salam, beri orang lain bantuan, beri orang lain makanan, hubungkan silaturahim. Yang keempat adalah lakukan salat malam ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. 3 yang pertama adalah hablum minan nas, dan 1 yang terakhir adalah hablum minallah. Kenapa salat malam bagian daripada pintu kebaikan, kata Nabi? Karena di salat malam tersebut bukti kehambaan hamba kepada Allah akan terbukti. Hamba yang banyak melakukan dosa, melakukan kekilafan, mereka akan tersadar di hadapan Allah, meneteskan air mata. Dia taubat dengan dosa yang dilakukannya. Sebaliknya hamba yang tidak pandai berkhalwat dengan Allah, tidak pandai berdoa kepada Allah, apalagi dengan banyak dosa yang dilakukannya, tidak mau minta ampun kepada Allah, maka dia terhijab hatinya dari Allah dan dia cenderung melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan 3 pintu kebaikan yang disampaikan oleh Nabi ini,
bisa menjadikan diri kita menjadi hamba yang bertakwa, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah li dzikrillah.